Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Anak-anak, apa kabar? Hari ini bersama saya, Pak Iman di Mister IM. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang materi bab 4 kelas 11 di semester genap ini, yang mana materi ini berjudulkan adalah Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia. Sebelum kita membahas terlebih jauh, kita berdoa terlebih dahulu yuk di dalam hati menurut agama dan keyakinan kita masing-masing agar materi ini bisa kalian serap dengan baik. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Setelah selesai berdoa, kita akan membahas tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Silakan dipersiapkan bukunya, buku catatannya, alat tulisnya, dan lain sebagainya agar pembelajaran ini mudah kita cerna. Langsung saja. Pertama-tama kita dilahirkan sebagai manusia. Kita dilahirkan sebagai manusia pertama-tama. Awalnya manusia itu putih. Terlahir putih. Maksudnya adalah manusia itu pasti punya sifat baik. Karena keadaan lingkungan, maka berubahlah lama-kelamaan manusia itu berubah. Bisa jadi hitam, kuning, merah, dan lain sebagainya. Perubahan itu dipengaruhi oleh lingkungan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah manusia, bayangkan jika hidup sendirian di muka bumi, apa yang akan terjadi? Pasti manusia itu merasa bosan, kesepian, jenuh, dan lain sebagainya. Pasti merasakan itu. Tidak mungkin tidak merasakan hal yang seperti Pak Iman bilang. Maka dari itu, ini manusia itu membentuk suatu interaksi sosial. Mulai dari yang terdekat, semisal dengan orang terdekatnya, sehingga ini merambat ke yang lebih banyak. Lalu manusia juga berinteraksi dengan yang lebih luas, yaitu dengan masyarakat. Ini konsepnya. Mengapa perlu? Karena itu tadi, manusia tidak bisa hidup sendiri. Pasti ada perasaan jenuh, bosan, dan lain sebagainya. Sehingga terbentuklah interaksi. Mulai dari hal yang sederhana sampai hal yang lebih kompleks. Sama, di dalam suatu negara juga punya sifat seperti manusia. Kita ambil contoh negara kita, yaitu Indonesia tercinta. Dari Sabang sampai Merauke. Banyak sekali pulaunya ya. Negara kita, suatu negara, semisal negara kita yaitu Indonesia, ini tidak bisa mengelola sendiri. Dalam arti mengelola pemerintah tanpa interaksi dengan negara lain. Pastilah kita juga butuh satu interaksi dengan negara lain. Walaupun pulau kita sangat luas, kekayaan alam kita sangat melimpah. Lihat dari pulau Sumatera sampai pulau Irian Jaya, dari Sabang sampai Merauke, kekayaan alam kita melimpah. Kita
tetap membutuhkan interaksi dengan negara lain. Dimulai dari hal yang kecil, semisal kita berinteraksi dengan negara terdekat kita, semisal dengan Singapura, terkait kerjasama dalam bidang ekonomi misalnya, sampai merambat ke ASEAN, dalam ke atasnya lagi di grup Asia Tenggara, sampai yang paling tinggi yaitu berinteraksi dengan negara-negara yang tergabung dalam PBB. Ini yang perlu negara kita lakukan dalam mewujudkan tujuan dari negara kita. Tidak bisa negara kita berinteraksi tanpa negara lain. Lalu pertanyaannya, apakah tidak boleh negara itu berinteraksi sendirian dalam arti menjalani kehidupan tanpa interaksi negara lain? Boleh saja, tetapi bagi saya negara akan mengalami kesusahan di dalam mengatur pemerintahannya, di dalam mengatur kehidupan negaranya. Sama seperti manusia tadi, seego-egonya manusia, secuek-cueknya manusia, pasti dia membutuhkan interaksi, baik dalam hal yang kecil maupun yang besar. Tidak bisa lah menurut saya, manusia itu hidup sendirian. Pasti dalam hal kecil pun dia berinteraksi dengan orang lain. Terlebih lagi saat ini berada pada era globalisasi dan ditambah lagi dengan pandemi COVID ya. Sehingga di sini untuk interaksi atau untuk menjalin hubungan dengan negara antara satu dengan yang lain itu sangat diperlukan di era globalisasi, ditambah lagi adanya wabah ya. Ingat-ingat, itu kuncinya. Lalu kita sepakat bahwasanya dunia ini membutuhkan suatu perdamaian dunia. Kita sepakat itu. Maka, bagaimana cara mewujudkannya? Ada dua hal. Pertama, bisa melalui organisasi internasional, hubungan internasional, mohon maaf. Yang kedua adalah bisa melalui organisasi internasional. Apa saja hubungan internasional dan organisasi internasional? Kita bahas satu-satu. Untuk video ini kita akan bahas tentang hubungan internasional. Hubungan internasional ini konsepnya ini sama seperti politik luar negeri. Maksudnya adalah suatu negara ketika memerlukan bantuan negara lain, ini juga perlu suatu caranya untuk bagaimana bisa negara itu berhubungan dengan negara lain dengan baik. Secara baik itu bagaimana? Itu diatur di politik luar negeri ini. Jadi politik luar negeri ini ibaratnya adalah caranya kita atau caranya suatu negara untuk membangun hubungan dengan negara lain. Saya beri contoh, misal adalah masalah wilayah dan lingkungan hidup. Misal yang terjadi di tahun 2013, adanya kasus kabut asap, yaitu kebakaran hutan yang ada di Sumatera.
siapa saja yang terlibat, semisal negara kita, Indonesia, karena kita punya masalah tentang kabut asap yang terjadi di negeri kita, maka kabut asap yang ada di negeri kita itu sangat mengganggu negara lain. Dan kita memerlukan bantuan negara lain untuk membangun hubungan diplomasi. Semisal dengan negara ini, Singapura. Maka Singapura memberi bantuan, semisal dengan mengerahkan helikopternya, dan kita juga memberi bantuan kepada Singapura, semisal dengan mengirimkan barang impor dari kita. Ini hubungan ini terjadi karena suatu masalah. Masalah ini diselesaikan secara bersama tanpa adanya rasa jengkel, ada rasa dendam dan lain sebagainya. Maka kerjasama ini banyak sekali dipengaruhi faktornya. Nah, ada dua faktor yang utama ketika hubungan ini terjadi. Pertama, pasti ada faktor internal. Faktor internal itu faktor yang berasal dari dalam diri sendiri, di dalam suatu negara itu sendiri. Ini juga berkaitan dengan kekhawatirannya terancam kelangsungan hidup. Misal sebagai manusia tentu kita punya rasa was-was kita terhadap diri kita sendiri, bagaimana ke depannya. Sama seperti negara juga mempunyai rasa kekhawatiran atau mempunyai rasa was-was dalam mengelola kehidupan negaranya. Itu faktor internal. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini berasal dari luar, dari individu itu. Jadi faktor yang berasal dari luar negara. Mengapa ada faktor eksternal? Karena ini sudah menjadi ketentuan hukum alam. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwasanya rasa ingin berhubungan atau berinteraksi ini sudah menjadi hukum alam. Jadi sudah menjadi kodratnya kita. Bayangkan deh, kita hidup sendirian di dalam suatu kamar. Satu hari full aja, satu hari penuh. Coba kalian lakukan. Pasti kalian bingung tuh, aduh, saya ngapain ya enaknya, aduh, kenapa kok sendiri ya? Pasti kalian bingung dan keluar. Misal, atau kalian mengirim pesan WA kepada teman kalian. Kalian kirim pesan, menanyakan kabar dan lain sebagainya. Pasti itulah yang menjadi ketentuan hukum alam atau menjadi kodrat kita sebagai manusia. Sama negara juga gitu. Negara juga ada hukum alamnya atau kodratnya kita sebagai manusia. Lanjut, pada prinsipnya ketika ada hubungan ini ada 5 prinsip. Pertama, ada saling menguntungkan. Dalam arti kerjasama di dalam dua negara ini tidak boleh ada yang dirugikan. Harus sama-sama saling menguntungkan. Apa faedahnya? Kalau tidak saling menguntungkan ya sangat tidak mungkin terjadi suatu hubungan internasional. Yang kedua, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Jadi ya tidak sok-sok tahu gitulah, sok-sok mengurusi negara lain lah.
Jadi fokus di dalam kerjasama di antara dua negara atau lebih. Yang ketiga, tujuannya untuk kepentingan negara, jelas. Jadi ketika ada kerjasama, maka tujuan ini untuk kepentingan negara, tidak boleh untuk kepentingan individu, orang perorangan, maupun satu kelompok-kelompok tertentu. Ini tidak boleh. Sebagai contoh, kabut asap. Kabut asap memang ini tujuannya untuk kepentingan kita semua. Semuanya merasa terganggu, baik dari negara rakyat kita yang ada di Sumatera itu sama di Singapura, misalnya. Ini sama-sama kepentingannya untuk negara yang bersangkutan, untuk rakyat banyak, orang banyak. Tidak boleh tujuannya untuk kepentingan yang seperti Pak Iman bilang tadi. Pertama, orang perorangan tidak boleh, kelompok-kelompok tertentu tidak boleh, atau bahkan hanya satu individu itu tidak boleh. Yang keempat, prinsipnya harus dilandasi bebas dan aktif. Maksudnya adalah ketika berhubungan internasional tidak boleh pasif. Tidak boleh pasif dalam arti ketika misalnya kalian rapat hanya diam saja. Itu tidak boleh sebenarnya. Itu melanggar suatu prinsip tidak suatu hubungan internasional. Kalian diam kayak patung, itu tidak boleh. Jadi harus aktif, aktif bertanya, aktif mengeluarkan pendapat, dan bebas. Bebas di sini maksudnya tidak ada tekanan ketika menyampaikan pendapat. Misal ketika ada masalah kabut asam ini, maka yang diplomatnya ini harus tidak boleh ada tekanan, itu maksudnya bebas. Dan aktif, aktif bertanya, aktif mengeluarkan pendapat, aktif menyanggah pendapat, dan lain sebagainya. Ini prinsipnya. Prinsip yang terakhir, kita harus sama-sama mengakui adanya persamaan derajat. Kita sadar bahwasanya derajat kita sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Kita tidak bisa mengeneralisasikan ini dari kelompok tertentu, dari suku A, B, C, D, agama A, B, C, D, ras etnik, dan A, B, C, D, E, dan lain sebagainya. Ini tidak boleh. Maka prinsip dalam berhubungan internasional tetap mengakui persamaan derajat. Bahwasanya kita punya derajat yang sama di mata Tuhan Yang Maha Esa. Sebenarnya materi ini ada di LKS kalian. Di LKS kalian ini sudah banyak dijelaskan. Jadi Pak Iman memberi gambaran secara sederhananya saja. Untuk lebih lanjutnya silakan dibaca sendiri di LKS kalian yang kemarin Pak Iman suruh beli ya. Gitu. Lanjut. Asas hubungan internasional. Sebenarnya ada 3, teritorial, kebangsaan, dan kepentingan umum. Ada di LKS kalian sebenarnya, cuma Pak Iman hanya mengulas saja di sini. Silakan dibaca sendiri, asas teritorial itu apa, asas kebangsaan, dan kepentingan umum. Itu silakan dibaca sendiri, baik di sini maupun di LKS kalian. Lanjut. Setelah asas, hubungan internasional juga mempunyai suatu tujuannya. Ketika di LKS kalian tidak ada, ini Pak Iman beri tujuan hubungan internasional ada banyak sebenarnya. Cuma ini Pak Iman ambil beberapa. Pertama, untuk memacu pertumbuhan ekonomi, pasti itu. Yang kedua, untuk menciptakan rasa saling pengertian antar bangsa dalam membina
perdamaian, karena kita tahu manusia butuh suatu kedamaian. Negara juga butuh suatu kedamaian. Ketiga, tujuannya adalah untuk menciptakan suatu keadilan dan sejahtera ya bagi seluruh rakyat. Itu sudah pasti. Keempat, untuk menjalin hubungan internasional antar negara yang bersangkutan. Yang kelima, untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang, semisal politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ini tujuan hubungan internasional. Lanjut. Lalu, pertanyaannya adalah, bagaimana negara kita, yaitu Indonesia tercinta, yang mempunyai pulau yang banyak dari Sabang sampai Merauke, bisa menjalin hubungan internasional. Negara kita berkompeten dalam menjalin hubungan internasional. Bagaimana caranya? Kita pasti berpikir-pikir, bagaimana ya caranya? Yuk kita cari tahu. Untuk tahu jawaban ini, untuk tahu pertanyaan ini, maka kita harus tahu tujuan NKRI itu apa sih? Tujuan NKRI itu apa? Tujuan NKRI? Kita harus tahu itu. Tujuan NKRI sebenarnya tertuang di sini, di suatu pembukaan UUD NRI tahun 1945 alinea keempat. Di situ ada tujuan negara kita, misal melindungi segenap bangsa sampai ikut melaksanakan ketertiban dunia dan bla 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 itu. Itu tujuan negara kita. Sehingga dapat dikatakan Indonesia ini dalam menjalin hubungan internasional maka haruslah bebas dan aktif. Bebas dan aktif. Ini cara negara kita dalam menjalin hubungan internasional, harus bebas dan aktif. Bebas dan aktif ini sudah Pak Iman jelaskan tadi, intinya tidak ada tekanan dan kita harus berani. Aktif itu berani dalam menyampaikan pendapat dan lain sebagainya. Itu harus bebas dan aktif. Sebenarnya di LKS kalian sudah ada tuh maksudnya bebas dan aktif. Silakan dibaca sendiri. Jika tidak ada yang dimengerti, maksudnya jika ada yang bingung, bisa Kak ditulis di kolom komentar. Maksudnya apa ini? Bebas ini maksudnya apa, Pak? Pak, aktif ini maksudnya apa? Semisal ini ya. Apa itu kualitas diplomasi? Silakan ditanyakan di kolom komentar. Dari bebas dan aktif ini, kita sepakat bahwasanya negara kita, Indonesia tercinta, itu pertama, menjalankan politik damai. Maksudnya, ketika kita berpolitik, baik dalam negeri maupun luar negeri, kita selesaikan secara damai. Kita selesaikan secara kekeluargaan. Itu maksudnya, baik ada masalah maupun tidak ada masalah. Yang kedua, negara kita sepakat bahwasanya tidak pernah mengintervensi atau mempegang ataupun di sini mencampuri urusan dari negara lain. Kita fokus pada permasalahan yang ingin kita kerjasamakan. Itu maksudnya. Yang ketiga adalah
kita sepakat bahwasanya negara kita ini menjunjung supremasi hukum internasional. Hukum internasional berkaitan dengan aturan-aturan yang seyogyanya ada di dalam suatu hubungan internasional. Sama ketika terjadi hubungan, maka harus ada hukumnya. Hukum itu berkaitan dengan aturan. Aturan-aturannya yang benar itu seperti apa sih gitu loh. Ini kita tegakkan itu. Kita menegakkan dan memperkuat supremasi hukum internasional. Yang terakhir, ini yang paling ringkas adalah negara kita, Indonesia tercinta, ini kita sepakat negara kita berpedoman pada piagam PBB. Maksudnya adalah dalam melaksanakan keadilan sosial, kita mengacu pada piagam PBB. Tidak seenaknya sendiri, tidak di dalam perspektif negara kita. Kita juga harus melihat dari berbagai perspektif ketika menjalin hubungan kerjasama atau menjalin hubungan dengan negara lain. Ini kita sepakati. 4 poin ini. Sebenarnya di LK sekalian, ini saya lihat sudah banyak sekali secara lengkap itu dasar politiknya atau kesimpulannya ketika Indonesia menjalankan politik bebas dan aktif itu seperti apa gitu. Sebenarnya ini sudah cukup banyak wawasannya. Silakan dibaca, kalau ada yang tidak paham silakan ditanyakan di kolom komentar. Lanjut. Ketika menjalin hubungan internasional itu juga perlu sarananya. Sarana hubungan internasional ini sebenarnya ada di dalam LK sekalian. Sarana ada di dalam LK sekalian. Di LK sekalian itu mengutip dari pendapatnya John Frankel. Ada 4 kalau di dalam LK sekalian. Nah, di sini Pak Iman menambahi. Mungkin yang tidak ada adalah negosiasi. Apa itu negosiasi? Itu dibaca. Merupakan suatu sarana yang menunjang berjalannya suatu diplomasi. Maksudnya di sini negosiasi ini adalah perundingan yang dilakukan oleh dua kubu. Itu maksudnya. Sementara lobby ini sebenarnya sama kayak negosiasi. Ini konsepnya sama seperti negosiasi. Cuma di sini bedanya adalah ini ada pihak yang mempengaruhi sehingga kerjasama itu mencapai suatu hasil. Contoh lobby. Semisal ada dua negara yang berhubungan. Semisal negara A dan B. Kalau negosiasi dia hanya dirundingkan tanpa melibatkan pihak ketiga. Tapi kalau lobby ini dia mendatangkan suatu pihak atau diplomat dari negara lain untuk menyelesaikan masalahnya, untuk mencapai suatu hasil keputusannya itu. Itu perbedaannya antara negosiasi dan lobby. Ini Pak Iman tambahi di video ini jika tidak ada di LKS. Lanjut adalah fungsi berkaitan dengan ini. Fungsi perwakilan diplomatik dalam hubungan internasional. Di LK sekalian, saya lihat sudah cukup lengkap. Ada
ada dasarnya, ada konvensi Wina, dijelaskan di situ fungsi perwakilan diplomatik, penempatannya, dan lain sebagainya. Di LKS kalian sudah lengkap. Pak Iman ngulas sebentar, bahwasanya perwakilan diplomatik ini diatur di dalam Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri. Pada intinya adalah fungsi perwakilan diplomatik adalah meningkat sebagai ini ya peningkatan atau pengembangan kerjasama politik dan keamanan, ekonomi, sosial, budaya dengan negara lain. Yang kedua adalah peningkatan persatuan dan kesatuan serta kerukunan antara sesama warga negara Indonesia di luar negeri. Yang ketiga adalah sebagai pengayom, pelayan, pelindungan, dan pemberi bantuan hukum dan kepada warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia. Kalau di sini terjadi suatu masalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional. Ini fungsinya. Lalu apa itu perwakilan diplomatik? Perwakilan diplomatik perwakilan yang kegiatannya akan mewakili negara untuk melaksanakan hubungan diplomatik dengan negara lain. Ini itu pengertiannya. Pada intinya ketika ada suatu masalah, misal terkait TKI dan TKW, ketika mereka bekerja di negara lain, TKI dan TKW itu disiksa oleh majikannya. Majikannya ini orang atau berasal dari negara lain. Kita tidak karena kejadiannya di negara X misal, kita tidak bisa memproses majikannya itu menggunakan hukum kita tidak bisa. Kita bawa, ayo kita bawa ke kantor polisi, kita selidiki, itu tidak bisa. Kenapa? Pertama karena pelakunya adalah orang luar dan tempat kejadian perkaranya atau lokus deliktusnya ini di luar negeri. Kita tidak bisa menggunakan hukum kita. Maka dari itu kita harus mengirim perwakilan diplomatik kita untuk menyelesaikan permasalahan itu. Sampai sini paham ya? Lalu untuk yang lain, silakan dibaca sendiri perbedaan perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler. Ada di LKS kalian, silakan dibaca sendiri. Jika ada yang ditanyakan atau ada yang tidak pahamnya, silakan ditanyakan ke saya, baik melalui WA maupun di kolom komentar ini. Baik, untuk video hari ini atau video ini cukup. Saya rasa sudah banyak yang saya jelaskan. Saran saya tetap belajar, perbaiki nilai kalian, perbaiki kualitas diri kita menjadi lebih baik. Misal yang dulu di semester awal malas-malasan, kita perbaiki menjadi lebih giat lagi dalam hal yang positif. Itu saran saya. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih telah melihat video ini. Jangan lupa like dan subscribe, nyalakan lonceng pemberitahuannya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Semangat belajar dalam menggapai cita-cita.